Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak jomplang nih kayaknya bagian kiri saya kurang menjawab nih. Saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pendengar di mana saja Anda berada, alhamdulillah senang sekali rasanya kita masih bisa berjumpa dalam program Sahur bareng RRI, di mana ada saya, ada Ustadz Alvan, dan seperti biasa ditemani juga sama adik-adik saya yang cakep-cakep ini. Dari mana nih? Ya, Markas Al-Quran ya. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Puasanya lancar? Ya, lancar. Lancar. Sudah ada bolong belum nih? Belum ya. Kalau cewek nggak apa-apa bolong, kalau cowok jangan ya, kecuali lagi sakit. Nah, Ustadz gimana? Apa kabar nih Ustadz? Alhamdulillah. Dan pendengar di mana saja Anda berada, sembari menemani pendengar yang lagi menikmati makan sahurnya, yang makin kesini kayaknya mie, telur gitu ya, disyukurin aja. Sudah habis. Iya, sudah habis rendangnya. Awal-awal puasa mah rendang, ayam goreng. Nanti disimpan buat lebaran yang iya, bagus-bagus. Iya bener, makin kesini makin kesana ya. Baik, Ustadz Alvan, untuk topik kita pada sahur kali ini tuh apa Ustadz? Kita masih di Adabus Shalah yang belum tuntas kita bahas. Baik, kemarin bersambung ya Ustadz ya. Nah, pendengar, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilakan kepada Ustadz Alvan. Silahkan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin zainil wujud, sahibil maqamil mahmud, ma'dinil karami wal jud, wa ala alihi wa sahbihi wa farrij kuruba ummatih wa aslih syu'unakum ya barru ya wadud. Hadirin hadirat yang kami muliakan, dan juga para pendengar RRI dimanapun berada, serta yang bersama kami di studio RRI Serui, ada Karidah dan juga ada adik-adik dari Markas Ahlul Quran. InsyaAllah kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kembali mengupas-ngupas lagi tentang adab sholat ya, sehingga daripada sholat kita itu kita tidak memiliki kunci yang rusak ya, karena percuma sholat kalau rusak sholatnya, percuma punya kunci kalau rusak kuncinya. Jadi sholatnya udah ada, kuncinya udah ada, tinggal memperbaiki dan dijaga daripada hal tersebut. Biar apa? Ada alat untuk membuka pintu surga. Jadi as-sholatu miftahul jannah. Sholat itu kunci surga. Kira-kira Anda bawa kunci, bisa masuk enggak? Ya, bisa. Itu yang sudah kami jelaskan di 2 hari kemarin ya. Iya, benar. InsyaAllah kita akan lanjutkan dengan adab-adabnya. Bismillahirrahmanirrahim. As-sholah, sholat ya. As-sholatu hiya aqwal wal afwal wal af'al muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslim wa huwa fil lughatin ad-du'a. Sholat itu aqwal, ucapan, wal af'al, gerakan, yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dan menurut bahasa solat adalah doa. Kenapa menurut bahasa solat itu doa? Coba lihat bacaan yang kamu baca dari awal sampai akhir, itu semua adalah doa ya, itu semua doa ya, dari alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kepadaku jalan yang lurus ya, semua doa. Kembali lagi ruku, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, maha suci Allah yang maha agung ya. Naik lagi, sami Allahu liman hamidah ya, sami Allah, Allah mendengar, huliman hamidah, siapa orang yang memuji Allah. Jadi orang-orang yang memuji Allah itu Allah akan dengar. Makanya disambut dengan Rabbana walakal hamdu, ya Allah kami ya, Rabbana walakal hamdu, yang kami puji semua kembali kepadamu. Kemudian lanjut di sujud, apa bacanya? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maha suci Allah yang maha tinggi ya.
Kemudian apa lagi? Ya, duduk. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Komplit. Doa paling komplit adalah doa di antara dua sujud. Ya. Rabbighfirli, ampuni, warhamni, sayangi, wajburni warfa'ni, ya, dan ya Allah naikkan derajatku, warzuqni, berikan aku rezeki, wahdini, hidayahkanlah aku, wa'afini, ampunilah aku, wa'fu anni, maafkanlah aku. Kurang lengkap apa? Ya, udah lengkap itu. Ya, makanya aneh kalau lihat orang sholat tuh Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang dia baca? Ya, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, maghdubi alaihim waladdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, lanjut, subhanarabbiyal. Apa yang dia baca kira-kira? Sedangkan kalau imam saja setelah sholat terus ada perintah, ya, ilahi rabbi anta maulana subhanallah, yang di belakang itu jamaah subhanallah subhanallah. Tapi kok cepat gitu? Akhirnya tidak jelas subhanallah, 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 subhanallah. Ya tidak? Wa bihamdihi daiman abada, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ya tak? Ya tidak? Coba kamu cepat-cepat, pasti begitu bunyinya. Makanya dinikmatin, sampai tidak sampai kasih sampai. Subhanallah, 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 subhanallah. Imam sudah alhamdulillah, enggak apa-apa subhanallah dulu kasih habis. Kan kita udah tahu, habis subhanallah, alhamdulillah, habis alhamdulillah, Allahu Akbar, habis itu doa, selesai. Jangan ilahi rabbi anta maulana subhanallah, apa dibilang? Ya, bihamdi daiman abada, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Iya tak? Kalau cepat begitu kedengarannya tak? Ya, wa bi ni'matin ya karim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa itu? Ya, perjelas. Ya, itulah yang pertama dikatakan tadi, as-sholatu aqwal, salat itu ucapan. Maka adab setelah adab pakaian yang kami jelaskan adalah adab bacaan yang akan kita jelaskan. Jadi adab itu banyak. Ada adab pakaian, sudah jelaskan kemarin. Adab pakaian. Ya, adab-adab ketika mau menghadap sama Allah pakaiannya bagaimana, ya, sudah jelaskan. Maka sekarang kita jelaskan adab-adab ucapan. Ya, adab-adab ucapan, ya. Bagaimana berucap sama Allah, bagaimana ngobrol sama Allah, berbicara sama orang itu yang dia katakan sholatnya itu betul-betul dia dapat manisnya ibadah, dia seakan-akan berdialog dengan Allah dalam keadaan sholat. Makanya itu, ya, seandainya kalau kita, contoh kalian yang muda-muda, itu kalau ditunjuk jadi imam maju, kasihan yang tua-tua. Ya, kalau kamu yang masih muda-muda nih ditunjuk jadi imam maju, ya, maju jadi imam. Kenapa? Dari suara yang baik juga, dari nada yang bagus juga, orang bisa masuk di dalam kemanisan sholat. Betul? Coba kalau ada Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, kira-kira ya apa yang kau pikir di belakang? Ya parah juga jadinya. Tapi kalau kau sholat bagus, imamnya juga bagus, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Oh, di belakang tua. Ya tidak? Minimal dapat yang itunya. Ya, itulah yang dikatakan manisnya sholat. Jadi ada adab-adab juga dalam ucapan. Ya, maksudnya apa? Dalam bacaan-bacaan yang kita baca dalam sholat itu ada adab-adabnya juga. Contoh, ya, kamu sudah baca Al-Fatihah, boleh enggak baca takbiratul ihram? Doa iftitah. Contoh, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Belum baca doa iftitah. Kembali lagi, Allahu Akbar kabir. Bisa enggak? Udah enggak bisa kembali. Ya. Jadi kalau kita tidak baca doa iftitah, udah bismillah menuju alhamdulillah, udah nggak bisa. Tapi kalau belum bismillah masih boleh. Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhanallahi bukrata wasila, inni wajjahtu wajhiya alladzi fataras samawati wal ard, inna shalah wa nusuk wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Orang yang baca doa iftitah, cahaya dari sini tembus sampai ke arsy-Nya Allah. Ya, makanya sunnah baca doa iftitah itu bukan Nabi yang lakukan, tapi Nabi yang tetapkan. Jadi sunnah ada 3, sunnah ucapan Nabi, gerakan Nabi, apa-apa yang ditetapkan sama Nabi. Jadi tidak semua sunnah itu diucapkan Nabi, tidak semua sunnah dilakukan Nabi, tapi ada juga yang ditetapkan oleh Nabi. Salah satunya doa iftitah, azan. Ada tidak riwayat Nabi azan? Pernah dengar? Pernah belajar sejarah Nabi azan? Tidak.
tapi Nabi menetapkan azan sebagai panggilan orang muslim. Akhirnya jadi sunnah. Makanya yang lahir di azankan, yang mati di solatkan. Jadi hidup ini dekat antara azan dengan solat. Kira-kira berapa menit? Ya, 5 menit tak? Coba di masjid itu. Sudah azan, nunggu waktu solat berapa menit? Paling lama 10 menit. Ya, berarti kita hidup ini singkat sekali. Hanya karena pernak-pernik dunia jadi kita lupa. Ya, diberikan baju bagus, makanan baik, ya, fasilitas kehidupan yang mewah, ada mobil, ya, ada motor, istri 4 lagi. Oh, akhirnya lupa, akhirnya hidup yang singkat itu jadi panjang dia rasa. Padahal hanya di antara azan dengan solat. Ya, lahir diazankan, meninggal di solat. Ada yang lahir tidak diazankan. Pais, diazankan Pais. Ya, nah, jadi yang pertama harus kita tahu selanjutnya dari adab pakaian yaitu adab bacaan. Ya, jadi mulai dari yang pertama dulu, mulai dari takbir. Jadi ada juga Islam tuh Islam Nusantara jadinya. Jadi dia menjadikan semua kalimat Arab jadi Indonesia. Wah, bahaya ini. Ya, Allahu Akbar. Kita kalau mau sholat kan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kalau mereka Islam Nusantara, Allah Maha Besar. Waduh, kira-kira kurang nyambung. Kurang enak juga didengar, kurang pas-pas juga. Ya. Jadi pakai bahasa Arab ya sudah bahasa Arab, ya. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau udah bismillah, jangan kembali ke doa iftitah. Ya, saya ulang ini. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan, habiskan Al-Fatihah. Jangan kembali ke doa iftitah. Kecuali belum bismillah, ingat doa iftitah, baca doa iftitah. Bisa? Ya, bisa dipahami ya, insyaallah yang di rumah juga, biar bisa diamalkan ini sama-sama, ya. Karena sholat ini kebutuhan hari-hari, bahkan satu hari 5 kali lagi. Iya. Jadi rugi rasanya kalau tidak betul mengetahui sholat. Jadi setelah baca Fatihah itu yang wajib, ya. Baca suratnya sunnah. Kalau ada waktu baca surat, kalau tidak ada buru-buru ya tidak apa-apa. Ya, karena baca surat sunnah. Baru kemudian ruku. Ruku apa yang dibaca? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ya, Maha suci Allah yang maha agung. Ya, kira-kira kalau terbalik kamu baca bagaimana? Ruku kamu bilang subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nanti di sujud kamu bilang subhana rabbiyal azimi bihamdi. Kira-kira bagaimana kalau kebalik begitu? Ya, gimana? Ya, bagaimana? Bagaimana kita terbalik begitu? Nanti akan kami jelaskan hukum-hukumnya, ya. Bagaimana bacaan yang ketinggalan, ya, bacaan ini. Pokoknya yang penting kita jelaskan dulu adabnya. Nanti baru masuk syarat, nanti baru masuk rukun. Iya. Karena yang itu sudah masuk rukun, masih jauh sekali. Jadi kita bahas adab-adabnya dulu, ya. Contoh, bacaan dalam ruku itu berapa kali? 3 kali. Sunnah atau wajib? Sunnah, wajibnya 1 kali. Maksudnya apa? Menjadi adab kepada kita apabila kita baca 3 kali. Kenapa? Allah berikan kita nikmat lisan ini, ya. Allah berikan kita nikmat berbicara. Ada orang punya lisan gak bisa bicara? Ada. Orang punya mulut, mulutnya kelihatan, nampak, bisa bicara, ndak bisa. Kita yang diberikan sama Allah, masa nggak mau puji Allah? Ya, Maha suci Allah yang maha agung. Ya, disuruh 3 kali, mentang-mentang sudah belajar ilmu, yang wajib aja dah sekali. Nggak bisa. Ya, nikmat Allah lebih besar kalau kita timbang dengan amalan kita. Jadi mau hitung-hitungan sama Allah kalah. Ya, Allah kasih nikmat mata setiap detik, tapi kita sholat beribadah sama Allah hanya 1 hari 5 kali. Banyak mana? Banyak nikmat Allah. Ya, Allah kasih kita sehat setiap waktu. Ya, tapi kita puasa sama Allah mungkin yang wajib-wajib saja. Betul. Jadi jangan main timbang-timbangan sama Allah. Jangan bilang kan saya masuk surga gara-gara ini lah. Orang masuk surga hanya dengan kasih sayang Allah, hanya dengan rahmat Allah. Jadi kalau bisa 3 kali, kenapa harus 1 kali? Ya, itulah pepatah orang Jawa mengatakan, tapi saya lupa bahasa Jawanya. Ya, nanti Karida saja yang bahasa Jawanya. Intinya artinya begini, ya. Jangan senang buat orang susah, apa susahnya buat orang senang. Ya, ada itu tertulis tapi saya lupa lagi. Ya, bahasa Jawanya bagaimana? Intinya dia bilang begitu. Ya, jangan senang buat orang susah, apa susahnya buat orang senang. Ya, itu maka daripada itu jangan menimbang-nimbang dengan amal kita. Ya, maka kita kembali dalam adab bacaan.
Jadi kalau bisa 3, kenapa 1? Ya, itu. Jadi kalau bisa kasih senang orang, kenapa harus kasih susah orang? Ya tidak? Nah, kemudian lanjut ke bacaan sujud. Apa yang dibaca? Subhana rabbiyal a'la. Maha tinggi Allah yang maha suci. Maha suci Allah yang maha tinggi. Kenapa kita bilang Allah tinggi dalam keadaan kita rendah? Karena tidak ada yang lebih tinggi kecuali Allah. Sekalipun dia pangkat yang tinggi, bintang yang banyak, balok yang banyak, orang hormat sama dia, yang namanya sujud pasti di bawah, tidak ada di atas. Ya, mau dia pakai baret, mau dia pakai apa, yang namanya sujud pasti di bawah, di tempat yang diinjak-injak, di tempat yang paling terendah, menandakan bahwa tidak ada yang tinggi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Betul? Makanya kita bilang subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, maha suci Allah yang maha tinggi. Kita rendahkan diri kita karena hanya Allah yang maha tinggi. Sekalipun kita dihormati orang, pangkat kita tinggi, kedudukan kita tinggi, kekuasaan kita tinggi, tetap ketika berhadapan dengan Allah kita tidak punya apa-apa. Jadi jangan apa yang mau disombongkan. Ya, orang kamu sujud saja sama dengan kita di bawah. Ada orang kaya sujudnya di tembok. Ya, tidak ada. Mau dia kaya, miskin, berpangkat, tidak berpangkat, berkuasa, tidak berkuasa, berkedudukan, tidak berkedudukan, tetap yang namanya sujud di bawah. Tidak, saya kan ini, saya mau sujud di atas kursi saja. Oh, enggak bisa, enggak sah sujudnya. Ya, oh, saya kan kaya, saya mau sujud di atas meja saja, enggak bisa. Ya, mau main-mainan sama para nabi. Nabi Sulaiman kaya, tetap ibadah sama Allah. Jadi kalau ada orang kaya enggak ibadah sama Allah, aneh kita lihat. Ya, Nabi Sulaiman itu sampai sendok makannya dari emas. Sekarang orang gigi emas saja udah sombong. Ya betul, ada orang gigi emas udah sombong. Nabi Sulaiman sendoknya dari emas, Pak. Ya, jalan ke dalam rumahnya, ya, orang kan kalian keramik tehel emas. Mau main-mainan sama para nabi, mau hitung-hitungan. Oh, saya kan ganteng Pak Ustadz, nggak usah sholat. Ya, Nabi Yusuf, ya, sampai perempuan itu iris-iris dia punya tangan hanya karena memandang Nabi Yusuf, karena saking gantengnya Nabi Yusuf masih ibadah sama Allah. Jadi aneh kalau ada orang ganteng, orang cakep gak mau ibadah sama Allah. Karena orang yang ibadah adalah mereka orang-orang yang senantiasa mempercakap hatinya. Orang yang hatinya cakep, parasnya juga bakal cakep. Ya, betul. Jadi maka daripada itu jangan main hitung-hitungan dengan para nabi. Ya kan Ustadz saya ini miskin, ya saya ini susah, jadi saya mungkin tidak bisa sholat. Mau main-mainan sama Nabi Ayub. Ya, Nabi Ayub alaihissalam itu dikasih penyakit sampai berbelas-belasan tahun. Apa kata istrinya? Hei Nabi, kau tidak minta kesembuhan? Kan kamu Nabi, mustahil Allah tidak terima doamu. Kenapa tidak minta sembuh? Sedangkan sudah 18 tahun ini sakit. Apa kata Nabi Ayub? Saya malu sama Allah. Allah kasih saya sehat sudah puluhan tahun, sedangkan sakit baru belasan tahun. Gitu. Jadi mau main-mainan apa lagi? Mau kamu tidak ada yang bisa menolak daripada sholat. Sholat baik, kehidupan bakal baik. Tapi kalau sholat buruk, tidak menjamin kehidupan yang baik. Ya, maka daripada itu rendahkan diri di saat kita mengatakan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Baru kemudian terakhir kita duduk. Ya, di antara dua sujud apa kita sebut? Rabbi firli, ampunilah aku karena banyak dosa. Warhamni, sayangilah aku karena sekuat-kuatnya sayangnya manusia tidak pernah mencapai sayangnya Allah. Ya, orang tua kalian sayang sama kalian. Ada orang tua yang mau menemani kalian nanti tidur di alam kubur. Hah? Kalian punya istri, contoh yang punya istri di rumah, sayang tidak sama suaminya? Pasti sayang. Adakah istrinya mau menemani suaminya kalau nanti sudah mati di alam kubur, tidur sama-sama dalam kubur? Ada? Sampai segitunya? Tidak. Jadi batasan sayang manusia itu ada batasnya. Tapi bataskan sayangnya Allah tanpa ada batas. Allah punya kasih sayang tidak ada batas. Makanya kita minta sama Allah, warhamni, sayangilah, wajburni warfa'ni, angkat derajatku ya Allah. Karena manusia kalau angkat derajat tuh hukumnya atau kuotanya sementara. Contoh, saya angkat Naim jadi presiden, ya. Nanti masa jabatan hanya beberapa tahun kan? Habis masanya. Tapi kalau Allah yang angkat derajat nggak akan turun-turun. Tapi kalau manusia yang angkat derajat, oh besok kau jadi PNS, nanti kan pensiun, iya tidak? Iya. Oh kau jadi pemain bola paling hebat, nanti kan lumpuh. Jadi ada batasnya kalau manusia yang angkat, tapi kalau Allah yang angkat tidak ada batas. Warzukni, berikan aku rezeki. Ya, kalau manusia yang berikan rezeki habis. Ya, tapi kalau Allah yang berikan tidak ada habisnya. Itulah kita dituntut untuk mencari keberkahan.
Ya, bukan mencari nominal. Kalau nominalnya 100 tidak ada berkah, uang 100 dipakai jajan habis. Tapi kalau 1000 ada berkah, 1000 itu akan terus naik ke jenjang-jenjang nominal yang tertinggi. Maka cari berkah, jangan cari nominal. Ya. Warzuqni wahdini, hidayahkanlah aku. Kenapa kita minta hidayah sama Allah? Karena kadang kita lalai, kadang kita lupa. Sudah jelas-jelas hayya 'alas shalah, kita pergi hayya 'alat tidur. Ya, sudah jelas-jelas hayya 'alas shalah, kita nolak di hati hayya 'alat tidur. Ya tidak? Karena makanya itu kita minta hidayah sama Allah Subhanahu wa taala. Wa'afini, ampunilah aku. Karena pengampunan manusia itu hanya sebatas lisan. Dia bisa ampuni kamu, kasih sayangnya tidak bisa kembali seperti semula. Betul? Kamu punya salah sama teman, Idul Fitri datang minta maaf. Maaf ya, lahir batin. Kira-kira masih sama tidak kasih sayangnya sama dulu? Tidak, hanya sebatas lisan. Ya, wa'fu anni, maafkanlah aku. Makanya Allah itu disebutkan innallaha ghafurur, sudah maaf pengampun, kasih sayang lagi. Ya, itu adab-adab ucapan. Jadi kalau bisa baca 3 kali, kenapa baca 1 kali? Kenapa tidak memuji Allah? Kenapa tidak mau mengatakan Allah tinggi? Emang kita lebih tinggi dari Allah sehingga kita nggak mau katakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi? Tidak kan? Nah, maka daripada itu ucapkan. Baru ya kemudian kembali lagi berdiri. Itu adab-adab ucapan, belum gerakan. Ya. Kita akan ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Baik, demikian kan. Baik, terima kasih banyak Ustadz Alvan. Dan saya mau ke adik-adik saya dulu nih. Tapi sebelumnya saya mau kalian perkenalkan diri dulu nih, biar orang tuanya tahu, oh iya anak saya beneran ke RRI nih. Ayo. Oh iya, nanti disangka nanti disangkanya nggak ada lagi karena nggak ada suaranya ya. Silahkan perkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainullah. Baik, selanjutnya ada siapa nih? Perkenalkan, nama saya Muhammad Naim. Baik, ada Naim. Perkenalkan, nama saya Fahri Ahmad. Baik, ada Fahri. Perkenalkan, nama saya Faiz Jadul Haq. Ada Faiz. Nah, dari 4 orang ini ada nggak yang mau bertanya? Silahkan. Di luar materi? Boleh. Jangan di luar RRI ya. Iya, nanti bener, nggak masuk kamera juga nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini semestanya apabila ada seorang anak, dia lahir, pada saat baru-baru lahir dia langsung terlahir buta, tuli, tidak tahu apa-apa, dan tidak tahu apa-apa. Iya. Buta, tuli. Nah, itu hukum dia belajar agama itu bagaimana Ustaz, dan apakah dia wajib sholat atau bagaimana? Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Ya, orang yang tuli, buta dan yang lain-lainnya, kalau kita lihat dari kasat arti Quran itu, mereka tidak akan kembali. Maksudnya apa? Tidak sama dengan kita kembali sholat, kembali puasa, kembali haji. Tapi kalau kita lihat hakikatnya adalah apa? Arti ayat sebenarnya itu orang yang dibutakan sama Allah, ditulikan sama Allah, dibisukan sama Allah, hatinya dibutakan sama Allah. Ya, maksudnya apa? Sekalipun diajak kebaikan dia akan menolak. Jadi kalau yang terlahir seperti itu Faiz, ya tidak mengapa. Ya, tidak mengapa karena ada beberapa orang yang tidak dijatuhi hukum. Ya, ada beberapa orang yang tidak dijatuhi hukum. Salah satunya orang tidak tahu. Ya, dan orang yang memang tidak punya fasilitas ya di dalam mengambil daripada hukum tersebut. Karena dalam kehidupan ini ada 3 marhalah, Faiz. Marhalah pendengaran, marhalah penglihatan, marhalah lisan. Marhalah ini semua dibutuhkan dalam beribadah. Ya tidak? Kau mau menuntut ilmu, telinga dipakai tidak? Dipakai. Mau menyampaikan ilmu, mulut dipakai. Mau lihat kekuasaan Allah, mata dipakai. Pakai. Jadi yang punya itu kenikmatan tuh pakai baik-baik. Tapi yang tidak punya bersyukur. Kenapa? Tidak ada hisapnya nanti. Kita yang punya malah akan dihisap. Oh, telinga ini yang aktif, ini nanti yang ditanya nih telinga yang aktif, kuotanya dipakai kemana? Kalau telinga yang tidak aktif, mana ada kuota, tidak ada pertanyaan. Tapi kalau ada kuotanya ditanya, oh matanya ini kuotanya dipakai kemana kalau hidup? Ya, lisannya ini kuotanya dipakai kemana selama dikasih kuota 80 tahun, 90 tahun dipakai kemana coba? Maka daripada itu tidak dijatuhkan hukum. Jadi sekalipun mereka tidak melaksanakan ibadah tidak mengapa sebenarnya. Tapi kalau mereka sanggup itu lebih baik. Kami tuh sering tengok ya video-video di YouTube, di TikTok tuh. Iya, Ustaz.
Orang dalam keadaan lumpuh pun sholat gitu. Iya, benar. Terkadang timbul kecemburuan, loh kok kita yang sehat nak mau sholat. Ya, sampai kami lihat tuh ketika dia mau sujud tuh kakinya dimiringkan ke sana. Ya, tuh ini hebatnya. Lumpuh tapi masih sholat gitu. Jadi yang namanya ibadah lain boleh dia tinggalkan, tapi yang namanya sholat tidak boleh. Dia tidak punya mata, ada sholat yang diajarkan dengan duduk, ada sholat yang diajarkan dengan tidur, sholat diajarkan dengan isyarat, sholat diajarkan dengan mata, dan terakhir sholat diajarkan dengan hati. Jadi sekalipun kamu mau bentuk apa, ya tetap diwajibkan sholat, kecuali anak-anak bayi yang belum sampai umur baligh. Jadi kalau ada orang tua tidak sholat, berprasangka baik, mungkin dia baru lahir. Ya, kalau ada orang yang tidak sholat, sekalipun dia sudah besar, berjenggot dan lain-lainnya, kalau dia tidak sholat, berprasangka baik, mungkin baru lahir. Ya, ya demikian. Bisa dipahami, Faiz? Baik, terima kasih banyak Ustadz Alvan. Selanjutnya masih ada yang mau bertanya? Silakan. Ayo. Ya, silakan. Boleh di dalam materi? Boleh di luar juga. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin bertanya Ustaz, sebagaimana dikatakan bahwa siapa yang menghafal Al-Quran maka apa namanya itu? Dia akan memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya mahkota. Maksudnya itu dari kata penghafalnya itu maksudnya hafal 30 juz atau cuma hafal surah Al-Asr saja tapi dia memahami dan mengamalkan surah Al-Asr tersebut. Sekian. Baik, terima kasih banyak Naim. Silahkan Ustadz Alvan. Jawabannya itu ada dalam syair, ada dalam syair yang berbunyi Tuba liman yahfadhuhu dunya wal ukhra abada wa kaifala idza yamutu jismuhu la yafsuda wa kaifala idza yamutu jismuhu la yafsuda. Sungguh beruntung, tuba liman yahfadhuhu, kepada orang yang menghafalnya. Kalau tidak bisa menghafalnya, minimal menjaganya. Karena kata hafidho itu dekat dengan kata hafadho. Ya, hafidho menghafal, hafadho menjaga. Ya, jadi kalau tidak bisa menghafal, ambil menjaga. Ya, fid dunya wal akhirah. Ya, beruntung di dunia dan akhirat. Wa kaifala, bagaimana tidak? Idza yamutu jismuhu la yafsuda. Seandainya dia meninggal, jasadnya tidak akan hancur dimakan tanah. Di dunia saja sudah beruntung, bagaimana di akhirat? Sampai orang penghafal Quran itu bisa mensyafaati orang tuanya. Jadi yang dikatakan nanti kau berikan mahkota kepada kedua orang tua, ya. Jadi jangan berprasangka, berarti yang hafal Quran saja, kita enggak. Ya, jangan berkecil hati. Sekalipun kau enggak hafal, tapi kalau kamu jaga Al-Quran, dapat juga. Bagaimana jaga Al-Quran? Amalkan, kaji, ya, sampaikan. Ya. Jadi tidak semua penghafal Quran, ada juga orang yang menjaga Quran. Karena kasihan, pikiran tuh, IQ tuh tidak rata Allah kasih. Beda-beda. Ya, beda-beda Allah kasih IQ. Ada yang kuat menghafal, ada yang kuat menjaga. Ya. Yang kuat menghafal silakan dengan hafalannya. Yang tidak sanggup untuk menghafal, minimal dia menjaga. Jadi dua-duanya dapat. Allah tidak kecewakan umat Nabi Muhammad selagi dia hidup bersama dengan Al-Quran. Dia bersahabat dengan Al-Quran, dia berteman dengan Al-Quran. Ya, jadi kalau kalian yang hafal, hafal. Ya, yang orang-orang tua itu kasihan bagaimana tuh? Sudah nggak bisa apa? Minimal dia jaga. Ya, dia jaga Al-Quran, insya Allah semua yang berkaitan dengan Quran dia jaga, dia juga bakal dapat nanti ya pahala mahkota tersebut. Demikian. Nah, bisa dipahami ya? Baik, terima kasih banyak Ustadz Alvan. Dan pendengar di mana saja Anda berada, karena sudah waktunya juga nih. Namun sebelumnya saya mau ke adik-adik saya dulu nih. Ada nggak selawat yang akan kita bawakan untuk sahur kali ini? Ya, tidak ada, saya yang bawa sudah. Baik, kayaknya malu-malu nih Ustadz. Silahkan Ustadz Alvan. Ya baik, mari kita berselawat sama-sama. Allahumma salli
وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Sekali lagi, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'i masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Alhamdulillah. Jadi salawat ini untuk semuanya, ya, untuk dari orang tua, anak juga dapat, guru-guru dapat, teman-teman juga dapat, dari sekarang sampai akhir nanti. Jadi hafalkan salawat itu ya. Baik, alhamdulillah. Dah pendengar, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara sahur kita. Untuk selanjutnya kita akan menutup program ini dengan doa yang akan dibawakan oleh Ustadz Alfan. Silakan Ustadz. Baik, mari kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi gfirli wa liwalidiyya, Rabbi gfirli wa liwalidiyya, Rabbi gfirli wa liwalidiyya warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma farham walidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ya rabbal alamin. Allahumma ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahhil sahhil umurana ma'as sahala wal jamala. Hajatud dunya bil maisarah, hajatul akhirah bil maghfirah. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Dan pendengar di mana saja Anda berada, usai sudah acara sahur kita ya. Namun sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih nih buat pendengar yang masih setia mendengarkan dan juga menonton di YouTube. Sekali lagi kita mau promosi ya. Jangan lupa like, subscribe dan juga komen. di komen. Kalau bisa bagiin linknya juga nih. Baik, terima kasih banyak pendengar. Dan selanjutnya saya akan menutup dengan mengakhirinya. Mewakili Ustadz Alfan dan juga adik-adik saya ini, apabila kami terdapat salah kata maupun salah tindakan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.